Langsung diterjemahkan. Bagi mereka siksa yang besar. 3. Menyenangkan. Lanjut. 1000 bulan. Lanjut. Ya Allah besar. Lanjut. Baginya setara seorang pun. Lanjut. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Langsung diterjemahkan. Qul Wallahu ahad. Lanjut. 3. 4. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Lanjut. Apa? Bahwa fi isyatin radiyatin walahum adabun adim. Lanjut. Allah somad. Nah, sekarang kitab kuningnya ya, langsung dibaca tahu maknanya. Silakan. Qul ya Muhammad. Dikolkolahkan ya. Lam yalid wa lam yulad. Apa? Miftatul jannah as-shalah. Lanjut. Ajar ya insyaallah. Berarti baca kitab Budul itu ternyata gampang ya. Gak sulit. Apalagi kita belajarnya cuma seminggu sekali. Jadi kalau setiap hari insyaallah baca gitu ya. Maksudnya di rumah itu bukunya dibaca gitu maksud saya. Lanjut sekarang untuk ciri yang berikutnya lagi. Ciri isim yang sudah kita pelajari 1 yaitu berapa? 2 Mamimu 3 Siapa tadi? Rojer 4 Kasro 5 Abed 6. Ini akan kita bahas ya, mengikuti wazan fa'ilun. Jadi kalau kita mendapati ada kata-kata, contoh dibaca bunyinya abidun, kita baca olimun, solikun, 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 semuanya ini model setipe dengan tadi mengikuti wazan apa? Fa'ilun. Jadi ketika kita menjumpai ada kata-kata contoh tadi bunyinya apa? Sodikun. Ketika kita menjumpai ada 3 huruf. Huruf yang pertama di fathah. Huruf di dalam Arab, dalam huruf-huruf Arab itu ada berapa? Ada berapa? 28.
Hurufnya apa saja? Apakah huruf ba, ta, sa, jim, ha, kok sampai ya di fathah, terus kemudian dipanjangkan. Kemudian muncul huruf yang kedua dengan cara di kasroh. Sedangkan huruf yang terakhir bisa di fathah, dhammah atau kasroh. Berarti ini namanya mengikuti wazan fa'ilun. Sehingga kalau hurufnya itu ada kho, lam, kof, berarti bunyinya qalikun. Kalau hurufnya kaf, fa, ro, kafirun. Hurufnya fatahah, hurufnya dha, lam, mim, jim, ha, lam, kha, ta, mim. Bisa ya? Itu namanya mengikuti wazan. Kalau kita jumpai model seperti itu, berarti maknanya orang yang. Orang itu berarti benda atau bukan? Orang itu benda atau bukan? Iya, benda. Orang yang melakukan. Sehingga kalau tadi kita baca sodikun, artinya orang yang benar. Sehingga kalau kita baca tadi bunyinya apa ini? Abidun, orang yang. Kita baca apa bunyinya tadi? Abidun, artinya orang yang menyembah. Kita baca zalimun, orang yang menganiaya. Kalau bahasa kita orang yang zalim, orang yang menganiaya. Menganiaya siapa? Anaknya atau istrinya? Jadi wadha'a syai' ghairu mahali. Orang yang zalim adalah orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya orang. Kita baca shadiqun, artinya orang yang benar. Kita baca rajibun, artinya orang yang kembali. Orang yang kembali kemana? Pokoknya kembali itu namanya rojiun. Kita baca solihun, artinya orang yang baik. Kita baca solihun, artinya orang yang mencipta atau zat yang mencipta, namanya solihun. Kita baca solihun, artinya orang yang baca. Kita baca kafirun, orang yang menutupi. Jadi orang kafir itu orang yang menutupi. Menutupi apa? Nilai kebenaran. Itu namanya orang kafir. Kita baca amil, artinya orang yang melakukan, orang yang beramal. Tapi sering di Indonesia namanya petugas zakat. Amil zakat. Memang dia orang yang melakukan, gitu ya. Kita baca alimun, artinya orang yang berilmu. Jadi ini tadi kaidahnya untuk mengikuti wazan fa'ilun, artinya berarti orang yang. Jadi orang yang mencipta, orang yang menulis, katibun, orang yang menutup, orang yang berbuat aniaya, orang yang berterima kasih, syakirun, orang yang membuka, fatihun, orang yang benar, gitu ya. Itu kaidahnya untuk menunjukkan orang. Langsung silakan terjemahkan bunyinya. Diterjemahkan. Orang yang menyembah. Terus orang aniaya. Orang yang benar. Orang yang baik. Orang yang mencipta. Orang yang baca. Terus
yang mengetahui. Sehingga di sini kalau kita menunjukkan satu orang penulis laki-laki, berapa kata ini? Satu orang penulis laki-laki, 5 ya. Satu orang penulis laki-laki. Cukup kita mengatakan kata-kata kaki. Jadi kalau satu orang laki-laki baik, tidak perlu mengucapkan kata-kata wahidun, katibun, mudzakarun, nggak perlu ya. Cukup disingkat dengan kata-kata. Itulah namanya mengikuti wazan wahid. Berarti bahasa Arab itu ribet atau sulit? Oh, simple. Tidak ada bahasa yang melakukan ada perubahan dari tahun ke tahun. Itu adalah hanya bahasa Al-Quran. Bahasa Inggris dari waktu ke waktu ada perubahan. Bahasa Indonesia dari waktu ke waktu ada perubahan. Bahasa Jawa dari waktu ke waktu ditinggalkan. Bukan dirubah, ditinggalkan. Ini namanya bahasa Arab yang sungguh luar biasa ya. Jadi untuk menunjukkan satu orang laki-laki membaca qari'un, satu orang laki-laki yang menganiaya zalimun, satu orang laki-laki yang membuka malihun. Itu menunjukkan satu orang laki-laki. Lalu bagaimana kalau perempuan? Tentunya berbeda. Di sini untuk perempuan cukup kita tambahi dengan kata-kata tun, sehingga menjadi kalau penulis perempuan cukup ditambahi dengan katibatun. Jadi kalau satu orang penulis tadi apa? Laki-laki katibun, kalau perempuan katibatun. Orang dolim laki-laki dolimun, perempuan dolimatun. Orang kafir satu laki-laki kafirun, perempuan kafiratun. Orang benar satu laki-laki shadiqun, perempuan. Orang baik laki-laki perempuan. Saya doakan anakmu menjadi anak yang soleh, padahal namanya Siti Fatimah. Loh, ada gitu ya? Ada. Seharusnya harus jadi anak yang begitu. Sehingga kalau guru laki-laki namanya apa? Ustadzun. Dari kaidah inilah berarti perempuan itu haram menjadi ustadz. Setuju ya? Perempuan gak boleh menjadi ustadz. Hukumnya haram. Setuju semuanya kan? Setuju ibu-ibu? Setuju ya? Berarti haram perempuan jadi ustadz. Bolehnya jadi berarti paham. Jadi orang mukmin, orang yang beriman laki-laki namanya mukmin. Kalau perempuan mukminatun. Kalau orang yang Islam laki-laki muslim, perempuan muslimatun. Gitu ya. Jadi kalau saya sebutkan laki-laki, silakan sebutkan perempuan ya. Muslimun, kafirun, zalimun, jahilun, muballighun, musyrikun, abun. Ada. Abun itu menjadi ummun. Itu pengkhususan gitu ya. Waladun apa? Bintun. Untuk perempuan bintun. Saya ulang sekali lagi ya. Kafirun, sholimun, dolimun, alimun, alimatun, olamun, ada. Yang ada laki-laki, perempuan, hanya manusia. Kaitannya dengan profesi. Kalau pulpen, kolamun, laki-laki atau perempuan? Kalau kamu laki-laki dari mana? Apa? Gak ada takmar butohnya. Kolamun, berarti perempuannya?
Perempuannya nggak ada. Kalau sudah laki-laki benda, ya sudah laki-laki. Kalau perempuan yang kita tempati namanya apa ini? Masjidun, laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki. Perempuannya nggak ada. Kalau sudah laki-laki ya laki-laki. Kalau perempuan papan tulis apa papan tulis? Saburatun, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-lakinya nggak ada. Jadi kalau sudah ditetapkan laki-laki, perempuan. Kenapa dibedakan laki-laki dan perempuannya? Biar jelas. Dari semenjak awal hukum itu laki-laki dengan perempuan harus jelas bedanya. Tetapi di sini sebenarnya kaidahnya juga untuk membentuk sebuah kalimat nanti kita juga begitu. Ini pulpen. Ada. Ini papan tulis. Nah, begitu penggunaannya. Dia seorang guru laki-laki. Dua ustaz. Dia seorang guru perempuan. Dia. Ya, ini kaidahnya untuk menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan sehingga kita ngerti susunan kalimatnya. Itu kitab. Dari kan kitab. Itu pintu. Dari kan itu mobil. Tilka saya. Kaidahnya begitu nanti. Dia adalah Allah. Ini adalah surat. Hadihi suratul. Ini adalah surat Al-Fatihah. Hadihi suratul Fatihah. Itu namanya penggunaan. Oleh karena itu kenapa kita harus jelaskan bahwa setiap isim itu jelas laki-laki maupun perempuannya. Sehingga kita baca bunyinya abidun, perempuannya abidatun. Silakan dibaca laki-laki, dibaca dulu, berikutnya lagi dirubah ke perempuan ya. Nah, biar kita beda laki-laki perempuan jelas. Lanjut. Qalimun qalimatun. Sholimun sholimatun. Jadi yang semula begitu ditambahin tun berubah menjadi fathah. Betul ya? Sodikun bukan sodikun tun ya, sodikotun gitu ya. Yang memang sudah pernah belajar gak ada masalah. Jadi ya, silakan baca lagi bunyinya. Rojiatun. Lanjut. Solimun solihatun. Lanjut. Solimun solihatun. Solimun solihatun. Sehingga korin itu laki-laki itu perempuan. Laki-laki. Kalau perempuannya acara selanjutnya inilah kori kita Siti Fadilah. Kori kita berarti harus koriah. Yang lagi viral itu kan ada koriah yang dia kena sabar ya. Iya betul ya. Masya Allah itu nggak lain ya. Lanjut kita baca. Amilun, amilatun. Terus alimun, alimatun. Jadi itu kaidahnya untuk menunjukkan satu laki-laki penulis. Apa tadi? Katibun. Untuk menunjukkan dua tidak perlu. Kalau satu itu besarnya apa? Baik. Kalau dua tidak perlu menambahi kata-kata isnen. Sehingga katibun isnen tidak perlu. Tidak perlu ya. Satu pulpen kolamun. Kalau dua menjadi kolamun isnen, nggak perlu. Cukup ditambahi dengan kata-kata ani. Jadi ani itu berarti menunjukkan dua. Jadi kalau ani berarti menunjukkan dua. Satu penulis katibun. Kalau dua katibani. Nah itu untuk menunjukkan dua orang zalim zalimani. Dua orang kafir dua pencipta zalimani. Dua orang yang membuka
Fatihani, dua orang yang berbuat amilan, dua orang yang mengetahui alimani, dua orang tua walidani. Kalau satu orang tua walidun, kalau dua orang tua walidani. Itu penggunaannya ya. Dua pulpen, dua masjid, dua buku, kitabani, dua papan tulis, saburotan. Jadi kalau untuk menunjukkan dua cukup ditambahin alif. Untuk menunjukkan banyak, tiga lebih, cukup ditambahi dengan una. Satu orang kafir, kafirun. Orang kafirnya banyak. Jadi kalau kita ngambil kafirun, berarti cuma satu. Kafirun berarti ya. Sama seperti ini, katibun dua, katibani banyak, katibuna. Sehingga kalau kita baca yang dalam awal di akhir ya, akhir ayat biasanya banyak ulaika humul muflihun. Berarti orangnya kafirun. Berarti orangnya kafirun. Berarti jadi beda ya. Ketika kita baca akhir ayat itu tiba-tiba dibaca pendek-pendek semuanya, berarti menunjukkan satu. Berarti panjang pendek bukan karena apa? Selera kita, tetapi mengandung makna yang harus dibaca benar. Tapi guru-guru tajwid dulu yang penting pokoknya doa di dalam, pendek, padahal mengandung makna, gitu ya. Sekarang kita coba, silakan. Apa tadi? Aminul, Amani, bisa ya sambil dirasakan ya. Karena kita ini ngaji roso, biar kita baca langsung paham. Paham maknanya, gitu ya. Lanjut dibaca satu. Sehingga kalau kita mengatakan dia adalah orang zalim, dia adalah orang zalim, mereka adalah orang zalim, jadi ya, beda nanti. Kita baca Shadiqun, Shadiqani, Shadiquna. Ahmad, Soleh, dan Ali orang-orang yang benar. Kita baca satu. Raji'un, Raji'ani, Raji'una. Oh, siapa meninggal dunia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Yang betul panjang atau pendek? Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjang atau pendek? Hah? Selama ini dibaca panjang atau pendek? Apa? Tergantung beritanya. Kalau beritanya cepat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu panjang ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna artinya sesungguhnya kami. Kalau pendek itu artinya sesungguhnya saja. Inna artinya berarti sesungguhnya kami. Lillahi milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kembali. Karena kita banyak sehingga menggunakan raji'un. Kalau ini baru nanti pendek. Inni lillahi, tapi nggak ada dalam Al-Quran menggunakan ini. Harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca Sholihun, Sholihani, Sholihuna, Sholihun, Sholihani, Sholihuna, Sholihani, Sholihuna. Terus kafirun, kafirani, kafiruna. Lanjut. Kafirun,
bodoh. Jahilun, jahilani, jahiluna. Orang beriman satu, mukminun, mukminani, mukminuna. Orang Islam, muslimun, muslimani, muslimuna. Orang beruntung, muflihun, muflihani, muflihuna. Orang pelin-pelan, munafikun, munafikani, pejuang, mujahidun, mujahidani, mujahiduna. Menyampaikan, mubaligun, mubaligani. Nah, ini ya, jadi bentuk panjang pendek bukan untuk variasi tetapi mengandung makna. Kita baca bunyinya. Artinya kita baca. Artinya kata-kata baik orang kafir. Yang kita panggil siapa? Orang kafir. Berapa jumlahnya? Banyak. Jadi kalau kita membaca ayat ini berlaku nggak di Indonesia? Hah? Ada orang kafir nggak di Indonesia? Ada, semuanya beragama. Orang muslim. Sehingga ada artinya qul ya ayyuhal muslim. Qul ya ayyuhal kafiru. Dia tetap ya penggunaannya adalah kafir. Berarti orangnya banyak. Terus la a'budu ma ta'budun. La artinya tidaklah a'budu, aku menyembah apa yang ta'budun, kau sembah. Wa dan la tidaklah antum, kamu sekalian. Berapa orangnya? Banyak. Abiduna, penyembah. Berapa? Ya, berarti abiduna, orangnya banyak. Kalau satu itu abidun, dua kalau banyak itu. Karena antum pakai abiduna, apa yang abudu, aku sembah. Wa dan la tidaklah ana, saya, karena saya sendiri sehingga menggunakan abidun. Berarti wala ana abidun apa ya? Abadtum, kalian sembah. Lanjut. Wa dan la tidaklah antum, kalian semuanya abiduna, penyembah. Bukan satu tapi banyak ya. Penyembah. Apa yang abudu, aku sembah. La bagikum, kalian dinu, agamakum, kalian. Berarti lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Jadi konsep untuk umat Islam menang itu harus ada di dalam hati kita. Lakum dinukum, waliya dinwa, dan li ya aku ya, dini agamaku. Berarti dari awal bagi kalian agama kalian, dan bagi saya. Jadi kalau akidah, akhlak, ibadah campur jadi satu antara syirik dan hak, batil